Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Di sini saya mengajar di kelas 10 abad 1, 10 abad 2, 10 RPL 1 dan 10 RPL 2. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan di dalam beribadah, di dalam membaca Al-Quran, dan kepada anak-anakku semuanya di kelas 10, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah, kesejahteraan di dalam hidupnya, sukses di dunia dan sukses di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah kita berbanyak sholawat. Selain membaca Al-Quran, marilah kita juga membaca bacaan sholawat. Bisa kita gunakan dengan membaca dengan lafaz sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya sebanyak-banyaknya silahkan. Atau dengan salawat yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau salawat yang lainnya, terserah. Silahkan membaca salawat yang banyak. Kepada anak-anakku kelas 10, kali ini kita masuk ke pertemuan yang kedua di semester 2. Jadi semester 2 atau semester genap ini akan kita mulai pembelajarannya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bahas dulu ikhtisar PAI BP, atau bisa kita katakan sebagai kesimpulan pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti selama 1 semester ganjil kemarin. Di sini kemarin sebelum libur semester, kelas 10 abad 1 materi terakhir itu sampai iman kepada malaikat, 10 abad 2 sampai iman kepada malaikat, 10 RPL 1 sampai iman kepada malaikat, dan 10 RPL 2 baru atau telah sampai di materi tentang Asmaul Husna. Baik, kita langsung masuk ke ikhtisar PAIBP. Nah, di sini ada materi-materi semester 1 atau semester ganjil. Dari pertama ada kontrol diri atau mujahadah an-nafas, yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Kemudian pelajaran yang kedua ada berprasangka baik atau husnudzon. Suratnya itu adalah Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian materi yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah, dan surat yang membahasnya adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan pelajaran yang keempat di semester 1 kemarin, menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina. Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang berikutnya di sini adalah meneladani Allah melalui Asmaul Husna. Ya, meneladani Asmaul Husna, meneladani Allah melalui Asmaul Husna. Ini sudah atau baru sampai Asmaul Husna, yaitu kelas 10 RPL 2. Jadi nanti untuk semester yang kedua ini atau semester genap, untuk kelas 10 RPL 2 akan melanjutkan materi di semester 1 dulu,
baru nanti setelah selesai semuanya kita masuk ke semester yang kedua. Jadi nanti untuk yang kelas 10 RPL 2 akan belajar tentang menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dilalui oleh kelas 10 APAD 1, 10 APAD 2, dan 10 RPL 1. Ya. Kita lanjut. Ini menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu materi yang berikutnya adalah meningkatkan martabat diri dengan berpakaian syar'i. Dan yang terakhir, materi yang ada di semester 1 adalah jujur membawa hidup penuh berkah. Baik anak-anakku sekalian kelas 10 yang berbahagia, kita akan bahas kesimpulan atau ikhtisar materi tentang kontrol diri, husnudzon, ukhuwah, kemudian menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina, meneladani Allah melalui Asmaul Husna, dan menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dua materi ini kita tidak bahas kesimpulannya karena kita belum melakukan pembelajaran di dua materi yang terakhir di semester 1. Yang insya Allah nanti kita akan bahas juga kesimpulan atau ikhtisar tentang dua materi terakhir, yaitu meningkatkan martabat diri dengan berpakaian syar'i dan jujur membawa hidup penuh berkah setelah kita belajar dua materi ini. Baik, anak-anakku sekalian kelas 10 yang saya cintai, kita mulai dari yang pertama, yaitu materi tentang kontrol diri, atau istilahnya adalah mujahadah an-nafas. Surat yang membahas tentang kontrol diri itu adalah Quran surat Al-Anfal ayat 72. Di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya mujahadah an-nafas atau kontrol diri. Yang kedua, mujahadah an-nafas itu artinya adalah mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu menahan hawa nafsu yang buruk, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga, Quran surat Al-Anfal ayat 72 menjelaskan tentang mujahadah an-nafas, yang artinya di sini adalah bahwa mujahadah an-nafas itu adalah orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Nomor 4, berhijrah itu maknanya adalah berpindah dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Atau bisa dikatakan dengan kesungguhan melawan hawa nafsu, itu adalah berhijrah. Dan yang berikutnya, yang kelima di sini, berjihad maknanya adalah berjuang di jalan Allah dengan harta, tenaga, bahkan nyawa. Kita masuk ke materi yang berikutnya atau yang kedua. Di semester 1 yang lalu kita masih membahas kesimpulannya tentang berprasangka baik atau husnudzon. Surat yang membahas tentang husnudzon ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Di sini tentang husnudzon, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang larangan bersuudzon, bertajassus, dan berghibah. Lalu menghindari perilaku suudzon itu artinya tidak melakukan pikiran negatif atau berpikir buruk kepada siapapun atau apapun. Menghindari perilaku tajassus merupakan menjauhi perbuatan yang senang mencari-cari keburukan atau kesalahan orang lain. Menghindari perilaku ghibah itu artinya tidak mau melakukan pergunjingan tentang kejelekan seseorang. Dan manfaat menghindari perilaku suudzon, tajassus, dan ghibah adalah terhindar
dari perbuatan dosa dan terjaga hubungan silaturahim antar sesama. Itu tentang husnudzon atau berprasangka baik. Selanjutnya anak-anakku kita bahas kesimpulan dari materi persaudaraan atau ukhuwah. Surat yang membahas tentang ukhuwah atau persaudaraan ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan yang didasarkan oleh ajaran Islam atau persaudaraan yang Islami. Ukhuwah Islamiyah menuntun seseorang untuk melakukan ta'aruf, yaitu saling mengenal, tafahum, saling memahami orang lain, ta'awun, saling mendoakan, saling tolong-menolong, takaful, saling menanggung, dan senasib. Manfaat ukhuwah Islamiyah bisa menumbuhkan persaudaraan dan menumbuhkan kerukunan. Dan materi yang berikutnya tentang menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina. Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Yaitu kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas merupakan pergaulan antar lawan jenis yang tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergaulan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina itu adalah makna atau definisi dari pergaulan bebas. Lalu pengertian zina itu adalah hubungan kelamin laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 disebutkan bahwa tidak mendekati zina, menghindari dari segala sesuatu yang berpotensi zina. Sementara di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 itu menyebutkan tentang sanksi bagi pelaku zina pranikah dan hukuman 100 kali deraan atau cambuk. Lalu yang berikutnya di sini bahaya pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, bisa merusak mental, hamil di luar nikah, kemudian keturunan tidak jelas, lalu banyak praktik aborsi, anak-anak tidak berdosa teraniaya, penularan penyakit kelamin, dan keretakan hubungan keluarga. Lalu yang berikutnya di sini kesimpulan tentang meneladani Allah melalui sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang baik, yaitu melalui Asmaul Husna. Dan yang baru sampai materi Asmaul Husna adalah baru kelas 10 atau hanya kelas 10 RPL 2, yaitu Asmaul Husna. Dan yang kelas lainnya 1041, 1042, 10 RPL 1 sudah sampai iman kepada malaikat setelah materi ini. Jadi tidak apa-apa, kita akan bahas sampai kepada iman kepada malaikat. Kembali ke meneladani Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang terbaik dan nama-nama yang terindah. Asma artinya nama-nama dan husna artinya lebih baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Memahami Asmaul Husna itu artinya mengimplementasikan nama-nama Allah yang indah
yang berjumlah 99 dalam kehidupan seorang mukmin. Di antaranya yang kita pelajari di kelas 10 itu ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, Al-Akhir, dan Asmaul Husna yang lainnya yang berjumlah ada 99. Nah, ini sudah sampai di kelas 10 RPL 2 tentang Asmaul Husna. Lanjut ke kesimpulan materi yang terakhir yang sudah dicapai oleh kelas 10 APAD 1, APAD 2, dan kelas 10 RPL 1 tentang menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua yang mesti dipercaya oleh setiap muslim. Kepercayaan atau keyakinan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seorang muslim akan senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Beriman kepada malaikat akan menghindarkan diri dari penyakit takhayul dan khurafat, serta hidup yang akan dijalaninya penuh dengan optimisme. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat adalah tumbuhnya perilaku baik dan jujur, karena merasa selalu diawasi oleh malaikat. Baik anak-anak kelas 10 APAD 1, 10 APAD 2, 10 RPL 1, dan 10 RPL 2 untuk ikhtisar PAI BP atau kesimpulan pembelajaran daring semester 1 kemarin sampai di sini dahulu. Kemudian saya akan sampaikan materi di semester genap atau semester 2 yang akan kita pelajari. Ya, anak-anakku sekalian, di sini materi semester 1 atau semester ganjil yang kemarin untuk kelas 10 APAD 1, 10 APAD 2, 10 RPL 1 kan sudah sampai materi menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk semester 2 ini nanti kita akan melanjutkan materi, menyelesaikan materi di semester 1 dari meningkatkan martabat diri dengan berpakaian syar'i dan jujur membawa hidup penuh berkah. Untuk yang kelas 10 APAD 1, APAD 2, dan kelas 10 RPL 1. Lalu untuk yang kelas 10 RPL 2, karena baru sampai materi meneladani Allah melalui Asmaul Husna, maka di semester yang kedua ini kita akan memulai pembelajaran dari materi menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan martabat diri dengan berpakaian syar'i, dan jujur membawa hidup penuh dengan berkah. Itu yang akan kita pelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke materi yang ada di semester 2 atau semester genap. Nah, anak-anakku sekalian kelas 10, semuanya yang saya ajar, ini adalah materi semester 2 atau semester genap yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang gemar menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang tercantum atau tertuang di dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Materi atau bab yang berikutnya tentang membiasakan hidup berlandaskan hukum Islam. Lalu menyempurnakan agama melalui haji dan umroh. Materi selanjutnya ada tentang menumbuhkan solidaritas sosial melalui zakat. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui wakaf. Dan materi yang terakhir tentang meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dan meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Baik anak-anakku, demikian penyampaian materi di pertemuan yang kedua
pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Silahkan dicatat poin-poin pentingnya, silahkan dicatat materi-materi pentingnya sebagai bekal kalian, karena sebuah ilmu, sebuah informasi ketika dicatat itu tidak akan pernah lupa. Ketika kita lupa, kita bisa membuka catatan kita tanpa perlu mencari-cari informasi dengan sulit. Malah justru lebih mudah ketika kita mencatatnya, karena ada jejak bahwa kita telah melaksanakan pembelajaran. Dan jangan lupa untuk anak-anakku semuanya, khususnya di sini yang kelas 10 ya, khusus untuk yang kelas 10, tetap terus untuk membaca Al-Quran satu hari, satu halaman, atau terserah kalian, sesuka kalian, tapi yang jelas setiap hari membaca Al-Quran dan mengisi form yang telah diberikan oleh guru kalian. Karena untuk nilai tugasnya itu diambil dari kalian membaca Al-Quran setiap harinya. Jadi sekian dahulu di pertemuan yang kedua ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambillah yang baik, buanglah yang tidak baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.